intinya dari pihak Sinarmas memohon maaf atas kejadian ini, dan kami sudah berkomitmen dengan para ketua melalui audisi tadi. Yang pertama, kami akan melakukan pelaporan langsung mengenai pencemaran nama baik Sinarmas karena membawa-bawa nama Sinarmas pada saat kejadian pada saat malam minggu. Terus untuk poin keduanya, dikarenakan untuk eksternal ini proses perekrutannya oleh pusat, kami akan siap mengajukan bahwa eksternal ini akan diputus seperti itu. Mungkin itu aja dari yang bisa saya sampaikan. Orang ini biasa nyegat-nyegat orang dengan tuduhan seolah-olah BPKB ini digadekno, Pak. Nah, iki wongnya, Pak. Iki lek wong wedok, Pak, jadi korban, Pak, ini, Pak. Nah, untungnya pedaku nggak ada masalah, Pak. Wong pedaku nggak ada BPKB-nya, nggak di leasing. Wes, Pak. Nah, ini Pak, orangnya merasa bersalah, Pak. Tapi lek wong wedok, Pak, dijupuk sepeda ini. Orang ini berbahaya, Pak. Ini Pak orangnya, Pak, wajahnya, Pak. Motorku loh, Pak, nggak ada BPKB-nya di leasing loh, Pak. Ini loh BPKB saya. Lek wong wedok, Pak, dijupuk, Pak, ini, Pak. Saya nggak tahu ini oknum atau teman-teman kalian, kita nggak tahu. Banyak laporan pengambilan paksa di jalan hanya sebagai kedok, jatuhnya perampasan. Kalian harusnya udah paham kan? Kalian punya hak untuk menagih hutang. Paham kan fidusia? Kalian tidak punya hak untuk sita aset atau sita barang di jalan. Tugas kalian ya, menagih hutang. Gimana caranya itu? Ya kamu lakukan, tapi itu nagih hutang, bukan ngambil barang di jalan. Kalau ngambil barang di jalan, pidana, perampasan. Memang saat ini saya tidak menemukan itu. Yang kedua, tugasnya dilengkapi. Semua ada prosedurnya. Kalau selesai prosedur, saya kira tidak akan ada masalah di jalan. Banyak laporan sekali. Banyak sekali laporan. Hari ini saya coba menginformasikan karena ini langsung perintah dari pimpinan. Jadi untuk teman-teman terutama yang Galbay, Tulop dan Ulop, jangan merasa takut. Di sini kita langsung diperintahkan untuk mengamankan atau menangkap apabila ada DC-DC yang arogan. Kepada seluruh para kanit jajaran, perintah pimpinan untuk giat operasi premanisme terutama adalah debt collector atau yang sering bergentayangan di jalanan, di lampu merah seperti mata elang, agar ditertibkan, didata, ditindak hukum. Bila ditemukan ada debt collector atau mata elang, segera diamankan. Geledah badan, ditemukan sajam, segera proses. Bila tidak, dipanggil pihak leasingnya atau aplikasinya dari mana. Begitu ya. Untuk dilakukan penghimbauan apabila ditemukan debt collector yang arogan. Lakukan pendataan terhadap LP, laporan polisi yang melibatkan debt collector, dijadikan atensi penanganan lengkap tahan Jo pasal 55 dan 56 kepada pihak yang menyuruh baik perseorangan atau leasing. Laporkan kegiatan debt collector setiap hari ke Polres Polsek setempat. Himbauan pengadilan. Kalau ada debt collector, hendaklah masyarakat gerebek, tangkap, catat, serahkan ke kantor polisi Polres atau Polsek setempat. Karena mereka tidak ubah seperti para begal. Terang-terangan terhadap masyarakat harus tahu ini apabila ditemukan debt collector yang arogan dan semena-mena.
kita informasikan kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, supaya masyarakat tidak diintimidasi dan diteror oleh yang namanya debt collector. Bank Indonesia dalam surat edaran BI nomor 15/40 DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa syarat uang muka kendaraan bermotor atau pinjol melalui bank minimal 25% untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih. Di sini Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 130/PMK 010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan bagi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit, termasuk pinjol. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Fidusia umumnya dimasukkan demikian ya, agar masyarakat kita tidak merasa takut apabila pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di notaris perjanjian fidusia. Demikian. Untuk sahabat tidak usah takut lagi, apabila ada debt collector yang semena-mena segera hubungin, akan kita tindak secara tegas. Jadi apabila ada debt collector yang menarik kendaraan atau menyita barang tersebut yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya tidak terjadi adalah pihak leasing yang melaporkan ke pengadilan. Jadi paham ya teman-teman, ini tidak ada pidananya. Jadi tetap kalau mau pihak pinjol atau leasing melaporkan ke pengadilan, sehingga kasus Anda akan disidangkan ke pengadilan, akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita barang kendaraan atau yang barang bisa digunakan atau dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang kredit Anda. Perusahaan leasing lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda. Itu untuk kendaraan yang menggunakan leasing. Tidak beda jauh dengan pinjol. Demikian ya, sahabat semua, teman, tetap semangat, jangan kendor. Jas, semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.